Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita berjumpa kembali bersama Om Agung di gubuk yang indahnya. Kita akan membicarakan suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa itu? Banyak orang bodoh tapi merasa kenal Tuhannya. Tapi banyak orang pintar merasa bodoh karena dia sudah kenal Tuhannya. Beda ya. Kalau orang bodoh merasa pintar, merasa kenal. Tapi ada orang yang pintar merasa bodoh kalau dia udah kenal sama Tuhan. Gitu. Ya, segala sesuatu ada aturan main gitu. Ya dalam dunia, apalagi dalam agama Islam. Ya Islam dia hadirkan oleh baginda Rasul. Dia koridor kita tidak pernah bisa jauh dari yang namanya Al-Quran dan Sunnah Hadis. Kalau ada keluar daripada koridor itu, ya siap-siap dia dalam kebingungan dan dalam kesesatan. Ya untuk mengenal Tuhan, formulanya ya baginda Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita, yaitu 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan kita harus paham di dalam rukun Islam itu ada 5 yang semuanya itu, yang kelima-limanya ini adalah pekerjaan zahir, pekerjaan jasmani, pekerjaan yang ada di luar diri. Ya sementara yang namanya rukun iman yaitu adalah pekerjaan yang namanya pekerjaan batin atau ruhani. Di dalam diri kita ada yang namanya jasmani, ada yang namanya ruhani. Dan kedua-duanya harus sinkron. Tidak boleh satu tertinggal dan satu ditinggal. Banyak di akhir-akhir ini, di akhir zaman, orang yang mengaku dirinya ma'rifat, mengaku belajar hakikat, belajar ilmu rohani, tapi justru menjauhkan daripada syariat-syariat yang diatur oleh agama. Yang namanya pekerjaan jasmani, yaitu rukun Islam. Dia merasa tidak sholat, dia tidak merasa zakat, dia tidak merasa cukup dengan katanya dengan rohani saja. Padahal tidak, kita hidup ini berdasarkan jasmani dan rohani. Sholat penting untuk kesehatan kita. Tapi alangkah pentingnya di saat kita sholat, kita memahami makna sholat yang sebenarnya. Jadi hidup kita bisa tenang. Ya kalau sholat seukur sholat, ya sholat cuma sekedar sholat aja, ya akhirnya jadi cuma seperti apa bedanya dengan orang yang olahraga. Iya. Ya kita ibadah, sholat itu ibadah, dalam beragama harus pandai memaknai dalam ibadah. Jadi dalam ilmu zahir dan ilmu batin harus seimbang, karena bagaikan raga kita, jasmani kita, dan bagaikan rohani kita yang selalu bersatu dalam satu wadah. Dua-duanya harus sinkron antara rukun Islam dan rukun iman. Barulah jadi ihsan, wujud yang sebenar-benarnya wujud manusia. Harus dibedah rukun Islam, harus dibedah rukun iman berdasarkan tuntunan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ya adapun yang bercampur dengan budaya, dengan itu hanya sebuah disiplin ilmu, penemuan seseorang, silakan saja. Selama itu tidak menyimpang, silakan saja gitu ya. Silakan saja ya, bercampur dengan budaya, cara menjelaskannya ya silakan saja. Ya selama tidak bertentangan gitu. Nggak apa-apa. Ya begitu juga orang memahami rukun Islam. Banyak sekali para mufassir, ya bahkan pada ahli-ahli fikih yang sangat berbeda dalam menjelaskan bagaimana sholat. Itu banyak mazhab, itu koridor, tapi mereka menjelaskan dengan disiplin ilmu, bukan dengan seenak-enaknya, bukan gitu. Ya kalau kita bisa menjelaskan
ya tentang keimanan kepada seseorang, ya berdasarkan contoh-contoh, diawali dengan contoh-contoh kehidupan, ya silakan, ya selama ya tidak dalam penyimpangan gitu kan. Ya kalau berbicara rukun iman adalah bukan berbicara akal, tapi akalnya itu ada di bawah, karena nggak akan pernah masuk akal berbicara iman itu. Kenapa seperti itu? Ya kita contohin, kita di situ disuruh beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, sementara kita belum pernah berjumpa dan belum pernah bertemu, tapi kita yakin bahwa mereka itu ada. Itulah disebut iman. Kan di luar nalar. Ya kita seorang yang berpikir dan ilmiah, apakah ini sebuah doktrin, ajaran ini? Bukan. Tapi inilah akal ini kita simpan di bawahnya iman. Itu namanya beriman. Kita meyakini kepada Allah bahwa Allah itu ada. Ini juga tentang batin. Ini bukan pekerjaan zahir, tapi ini pekerjaan batin, namanya iman. Jadi berbicara ma'rifat kepada Allah adalah berbicara batin, bukan berbicara zahir. Nah, sering terjadi ketimpangan atau tabrakan orang yang sedang berbicara tentang ilmu batin kepada orang yang belajar kepada ilmu zahir, gitu. Jadi tidak sinkron. Yang satu berbicara tauhid, yang satu berbicara fikih. Akhirnya berbenturan, karena berbeda disiplin ilmu. Gitu. Yang satu berbicara ilmu zahir, yang satu berbicara ilmu batin. Jadi nggak ketemu ya. Jadi tidak bertemu gitu. Jadi saling satu sama lain saling menyerang, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling mensesatkan akhirnya. Karena berbeda disiplin ilmu gitu loh. Padahal kesemuanya itu ada pada diri kita yang harus kita jalankan setiap hari. Ya ilmu zahir harus kita jalankan, ya sholat, ya puasa sesuai dengan perintah baginda Rasul. Begitu juga ilmu zahir, ilmu batin, sama ilmu batin kesehari-harian. Kita beriman kepada Allah, bagaimana kita hidup dengan baik, mencari uang yang baik dalam kehidupan, bertetangga yang baik dalam kehidupan ini. Seperti itu sebenarnya. Cuma ya kenapa jadi seolah-olah dua ilmu ini seperti terpisah? Padahal tidak terpisah sedikit pun, karena kehidupan ini terus berjalan sampai kita wafat, mungkin sampai akhir kiamat gitu. Nah, jadilah sosok yang ihsan gitu, dengan keimanan dan keyakinan. Ya, tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu kalau kita sendiri ya tidak mau membedah dan tidak mau belajar. Ya artinya ya disiplin ilmu harus dipelajarin. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba datang pesannya seperti dapat ilmu laduni, itu pura-pura paham, padahal kita menyimpan kebodohan gitu. Ya kalau kita memang tidak tahu, ya kita bisa bertanya kepada yang tahu. Terus buat apa malu? Nggak penting malu gitu. Hal seperti itu tidak penting malu nggak bakalan mengerti ya. Ya semakin kita menyimpan kebodohan kita, ya sama, lama-lama ya semakin bodoh gitu. Tapi kalau kita terbuka, ya kalau kita mengakui kebodohan kita mau banyak belajar kepada orang, kepada siapapun nggak ada masalah gitu. Ya kalau memang nggak tahu ya kita bertanya gitu. Gitu. Kita bertanya. Ya dunia ini, ya kita ini alam, manusia ini alam. Kita banyak belajar dari alam. Kita harus membawa semua nih manusia ini alam. Banyak sekali yang harus kita pelajari di dunia ini. Mudah-mudahan kita sama-sama jadi manusia yang banyak belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.